Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mahasiswa dari program studi pendidikan matematika. Selamat datang kembali di mata kuliah media pembelajaran. Pada kali ini, mata kuliah pembelajaran sudah memasuki pertemuan yang kedua. Kalau di pertemuan pertama, kita sudah membahas tentang definisi media pembelajaran dari para ahli, kemudian sudah dibahas juga tentang fungsi dari media pembelajaran, serta manfaat dari media pembelajaran. Pada pertemuan kedua ini, kita akan bersama-sama membahas tentang kriteria pemilihan media. Nah, di sini kriteria pemilihan media. Di sini ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan oleh seorang pendidik dalam memilih media pembelajaran. Di sini menurut Arsyad tahun 2014 ada 6 kriteria yang harus diperhatikan ketika seorang pendidik memilih media pembelajaran yang akan digunakan. Kriteria yang pertama yaitu media yang digunakan harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Artinya, sebelum kita memilih media pembelajaran, berarti kita harus melihat dulu tujuan kita saat mengajar itu apa, atau indikator dari pembelajaran yang akan dicapai oleh siswa itu seperti apa. Kemudian untuk kriteria yang kedua yaitu tepat mendukung isi pelajaran. Maksudnya di sini media pembelajaran tadi itu harus disesuaikan dengan sub-sub pokok pada materi pelajaran yang akan kita ajarkan kepada siswa. Kemudian kriteria yang ketiga yaitu media yang kita pilih harus praktis, luas, dan tahan lama. Praktis di sini karena fungsi dari media pembelajaran itu sendiri adalah sebagai alat bantu yang mempermudah proses pembelajaran atau penyampaian pesan dari seorang pendidik kepada peserta didik, sehingga memang syaratnya adalah media tersebut harus praktis. Yang kedua, luas. Di sini media yang digunakan harus menyesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat kita mengajar. Kemudian di sini tahan lama, karena proses pembuatan media itu membutuhkan biaya, sehingga kita juga harus memikirkan seberapa lama media yang kita buat nanti itu bertahan. Kemudian untuk kriteria yang keempat yaitu media yang dipilih harus sesuai dengan keterampilan guru. Bagaimana maksudnya? Jadi ketika kita memilih media, diusahakan media yang kita pilih itu sudah bisa atau sudah kita kuasai proses penggunaannya seperti apa. Ya, jadi disesuaikan dengan kemampuan seorang pendidiknya. Kemudian untuk kriteria yang kelima yaitu pengelompokan sasaran. Artinya di dalam pengelompokan sasaran ini seorang pendidik harus mengetahui media yang akan digunakan itu untuk siswa jenjang kelas berapa. Misal di sini kita akan mengajarkan bangun ruang. Bangun ruang itu diajarkan dari jenjang sekolah dasar hingga jenjang sekolah menengah atas. Nah, ketika kita membawa media pembelajaran berbentuk alat peraga bangun ruang, lah kemudian di situ kita bawakan ke jenjang siswa yang tingkatannya sekolah menengah atas. Secara otomatis media tersebut tidak terlalu berguna. Karena kenapa? Karena siswa sekolah menengah atas itu otomatis sudah paham dan sudah mengetahui bagaimana bentuk dari bangun ruang. Lah berbeda ketika kita membawa media tersebut di sekolah dasar, mungkin itu akan hasilnya berbeda. Jadi di situ siswa itu
bisa merasa senang dan tertarik ketika kita membawa alat peraga langsung berbentuk bangun ruang untuk diajarkan di sekolah dasar. Kemudian yang kriteria terakhir yaitu mutu teknis. Nah, mutu teknis di sini karena tadi syarat dari kriteria pemilihan media pembelajaran yang ketiga yaitu tahan lama, berarti kita juga harus memikirkan mutu dari teknis ketika kita membuat atau memproduksi media pembelajaran. Nah, itu adalah kriteria pemilihan media berdasarkan Arsyad pada tahun 2014. Selain Arsyad, ada lagi tokoh lain yang mengemukakan tentang kriteria pemilihan media pembelajaran, yaitu Musfikon pada tahun 2012. Musfikon membagi ada 7 kriteria yang harus diperhatikan oleh seorang pendidik ketika melakukan proses pembelajaran. Kriteria yang pertama yaitu sesuai tujuan. Untuk kriteria yang pertama tadi ini sesuai dengan pendapat yang sebelumnya ya, Arsyad, yaitu media memang harus mengacu kepada tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh siswa. Kemudian kriteria yang kedua yaitu ketepatgunaan. Sebenarnya kalau ketepatgunaan ini cenderung seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa media tadi harus benar-benar dibutuhkan oleh siswa. Contoh ketika tadi bahwa bangun ruang untuk tingkatan sekolah menengah atas, mungkin siswanya tidak memerlukan itu, sehingga ketika kita membawa bangun berupa alat peraga, bangun ruang di tingkat sekolah menengah atas, mungkin media tersebut kurang tepat. Lebih tepat lagi ketika kita membuatkan bangun ruang itu mungkin dalam bentuk PowerPoint dan sebagainya, sehingga siswa-siswa itu bisa tertarik dan bisa melihat dari berbagai sisi. Itu untuk siswa menengah atas ya. Kemudian di sini dilihat lagi keadaan siswa, karena seorang pendidik itu memiliki keadaan siswa yang beragam ya, antara pendidik yang berada di kota dan yang berada di desa, otomatis keadaan siswanya juga beragam, tidak pasti sama. Nah, di situ seorang pendidik harus memilih disesuaikan dengan keadaan siswa, seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu ketersediaan. Maksudnya di sini ketersediaan itu adalah ketersediaan dari bahan baku untuk membuat media pembelajarannya. Misal pendidik memutuskan untuk memilih media pembelajaran dari biji serikaya untuk mengajarkan penjumlahan bilangan bulat. Nah, di situ pada saat pendidik itu memilih biji serikaya, ternyata tidak lagi musim buah serikaya. Secara otomatis pendidik pun juga akan kebingungan untuk mencari bahan dasarnya ya, sehingga memang karena kebingungan berarti itu tidak menyesuaikan dengan ketersediaan bahan. Kemudian mutu teknis tadi sama seperti yang disampaikan Arsyad. Kemudian di sini yang ke-6 yaitu biaya. Kenapa seorang pendidik harus memikirkan biaya yang dikeluarkan dalam membuat proses produksi media pembelajaran? Karena di sini biaya itu juga sangat penting ya. Jadi ketika kita mengeluarkan terlalu banyak biaya untuk pembuatan media pembelajaran, padahal medianya hanya digunakan untuk satu materi saja, memang itu butuh pemikiran khusus ya. Apalagi ketika kalian nanti mengajar, belum tentu langsung diterima di sekolah negeri. Bisa jadi kalian hanya di sekolah swasta yang mungkin insentif kalian juga tidak terlalu banyak. Jadi untuk
pembuatan media pembelajarannya juga jangan terlalu mahal, disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian yang terakhir yaitu keterampilan guru. Itu sama dengan pendapat dari Arsya tadi, bahwa seorang pendidik atau seorang guru itu harus memikirkan, walaupun media yang digunakan itu sangat canggih, tetapi guru tersebut tidak bisa menggunakan, bahkan tidak tahu caranya bagaimana mengoperasikan atau menggunakan media pembelajaran itu saat di kelas, itu justru akan menjadi masalah dan justru menjadi bumerang bagi guru tersebut. Oke, selanjutnya selain dua tokoh tadi, ada satu tokoh lagi yaitu dari Setyosari. Setyosari dari hasil penelitiannya di tahun 2008 mengemukakan ada 5 hal yang harus diperhatikan saat melakukan pemilihan kriteria media pembelajaran yang baik. Yang pertama yaitu identifikasi ciri-ciri media sesuai dengan kondisi, unjuk kerja, atau tingkat setiap tujuan pembelajaran. Jadi intinya ketika kita ingin menggunakan media atau ingin membuat media, kita identifikasi dulu ciri-ciri dari medianya itu seperti apa. Kemudian kita sesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang akan kita berikan kepada siswa. Kemudian untuk yang kedua yaitu identifikasi karakteristik siswa yang memerlukan media pembelajaran khusus. Jadi kan setiap siswa kita berbeda-beda kemampuannya. Jadi kita harus paham satu persatu karakteristik siswa kita seperti apa. Contoh, misal ada siswa yang punya karakteristik itu tidak bisa belajar jika tidak sambil ada suaranya atau menggunakan audio. Lah berarti kita sebagai seorang pendidik itu juga harus menyiapkan media pembelajaran yang berbasis audio seperti itu. Kemudian untuk kriteria yang ketiga yaitu identifikasi karakteristik lingkungan belajar berkenaan dengan media pembelajar yang akan digunakan. Jadi selain tadi karakteristik siswanya juga harus diperhatikan, kita juga harus memperhatikan karakteristik dari lingkungan belajar. Lingkungan belajar di sini siapa? Yaitu sekolah. Ya, kita harus paham dengan kondisi sekolah. Jangan sampai kita menggunakan media pembelajaran tapi sarana dan prasarana di sekolah tidak mendukung. Misal nih di sekolah yang di desa kita menggunakan media pembelajaran yang berbasis e-learning ya atau internet. Sedangkan di sana jangankan internet, untuk ketersediaan listrik saja itu sangat terbatas. Lah mungkin media itu tidak tepat ketika kita memilih media berbasis teknologi yang menggunakan bantuan internet untuk di sekolah yang bukan di perkotaan atau di pedesa ya, di desa. Kemudian yang keempat yaitu identifikasi pertimbangan praktis yang memungkinkan media mana yang mudah dilaksanakan. Jadi intinya tadi media yang kita gunakan itu harus praktis. Ya, dalam artian mudah untuk digunakan, baik itu dari segi pendidik maupun dari segi peserta didik. Kemudian kriteria yang kelima yaitu identifikasi faktor ekonomi dan organisasi yang menentukan kemudahan penggunaan media. Ya, dari faktor ekonominya tadi hampir sama dengan faktor biaya ya. Jadi biaya yang kita keluarkan dalam proses pembuatan media itu berapa, itu harus diidentifikasi juga dengan manfaat dari media tersebut. Jadi jangan sampai kita mengeluarkan biaya banyak tetapi manfaat dari media itu sangat sedikit, kemudian tidak tahan lama. Jadi otomatis kan itu akan dirugikan ya dari segi pendidik. Oke, tokoh yang lain yaitu Saud pada tahun 2009. Nah, Saud ini lebih sederhana. Dia membagi kriteria pemilihan media pembelajaran itu hanya menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu tepat guna, yang kedua yaitu berdaya guna, dan yang ketiga yaitu bervariasi. Lah di sini untuk tepat guna itu
media yang digunakan harus tepat. Maksudnya tepat di sini apa? Sesuai dengan kondisi lingkungan belajar, sesuai dengan karakteristik siswanya, sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jadi intinya hampir sama dengan pendapat-pendapat ahli yang sebelumnya, cuman di sini lebih secara umum. Dia hanya menyimpulkan medianya tepat guna. Tepat gunanya dari aspek apa saja ya? Tadi rinciannya hampir sama dengan indikator dari tokoh-tokoh yang sebelumnya. Kemudian di sini berdaya guna. Kalau tadi tepat guna, yang di nomor 2 itu berdaya guna. Artinya jangan sampai media yang sudah kita produksi atau yang sudah kita buat itu tidak bisa digunakan untuk mata pelajaran yang kita inginkan. Atau tadi bisa digunakan tapi siswanya itu tidak merasa ada manfaatnya, ada media itu. Contoh tadi ketika anak SMA itu ya yang dibawakan bangun ruang secara langsung, itu mungkin nilai daya gunanya sangat minim sekali karena siswa SMA otomatis sudah paham mana yang dinamakan kubus, mana yang dinamakan balok dan sebagainya. Kemudian di sini bervariasi. Oke, jadi seorang pendidik itu sebaiknya memang memilih media pembelajaran secara bervariasi. Boleh dari jenisnya, kemudian boleh juga dari tampilannya. Misal hari ini ibu menggunakan PowerPoint, berjenisnya seperti ini. Mungkin minggu depan bisa menggunakan PowerPoint dengan jenis yang lain. Jadi itu adalah kriteria yang disampaikan oleh Sahut pada tahun 2009. Oke, tokoh terakhir yang menyampaikan tentang kriteria pemilihan media pembelajaran adalah Smaldino. Smaldino pada tahun 2012. Lah, menurut Smaldino kriterianya itu ada 4. Yang pertama yaitu perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran di sini sudah mencakup dari tujuan pembelajaran atau indikator pencapaian pelajaran. Karena kenapa? Di perangkat pembelajaran pasti seorang pendidik sudah mencantumkan yang namanya tujuan pembelajaran atau indikator capaian. Kemudian yang kedua yaitu lingkungan belajar. Lah, lingkungan belajar di sini lebih cenderung mengarah kepada siswa kita yang akan diajar, baik itu dari tingkatan usia, tingkatan jenjang sekolahnya, maupun dari latar belakang kondisi siswanya seperti apa. Kemudian yang ketiga yaitu tempat belajar. Kalau tempat belajar ini cenderung ke sekolah, jadi sekolahnya seperti apa, lingkungannya seperti apa, apakah sekolah tersebut memiliki sarana dan prasarana yang lengkap untuk mendukung media yang kita bawakan atau tidak, seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu ekonomi, sosial, dan budaya. Kalau ekonomi tadi disesuaikan dengan biaya yang kita keluarkan saat proses pembuatan media, jadi itu harus diperhatikan. Kemudian untuk sosial dan budaya itu setiap pendidik juga harus mengetahui lingkungan sekitar sekolahnya itu seperti apa. Contoh, kita ingin mengajarkan dengan menggunakan atau memanfaatkan gadget. Jadi kita sebagai pendidik boleh menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi, tetapi kita harus melihat kondisi sosial dan budaya di tempat kita mengajar itu seperti apa. Misal ketika kalian mengajar di sekolah yang berbasis pondok pesantren, mungkin akan kesulitan ketika kalian memutuskan menggunakan media pembelajaran gadget ya, atau HP Android. Karena kenapa? Karena memang para santri itu dilarang untuk membawa gadget dan HP Android. Jadi itu tidak sesuai dengan budaya yang ada di pondok pesantren seperti itu. Nah, dari semua kriteria tadi,
Ibu punya sebuah kata-kata di sini. Membuat media pembelajaran itu sangatlah mudah, namun menentukan media apa yang paling tepat itulah sebuah tantangan bagi pendidik. Jadi memang kalau hanya memproduksi tanpa memikirkan kriteria-kriteria pemilihan media pembelajaran yang tepat itu sangat mudah sekali. Cuman yang kita inginkan bagaimana kriteria dari pemilihan media itu juga diperhatikan, sehingga sebagai seorang pendidik itu tidak hanya menghasilkan media pembelajaran yang sesuai dengan keinginan pendidik saja, tetapi memang benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan, khususnya kebutuhan dari siswa, seperti itu. Oke, menurut Ibu cukup penjelasan tentang kriteria pemilihan media pembelajaran. Untuk proses diskusi nanti kita lanjutkan via Zoom meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.